Assalamualaikum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pembekala kita hari ini Ibu Satriozi. Tapi di sini saya lihat ada dua. Ada PAI Satriozi, ada Satriozi saja. Yang mana yang mau di... Yang Satriozi aja, Pak. Yang Karena hostnya Dayu saja, Pak. Oh, moderatornya siapa? Dayu, Pak. Stephanie Dayu. Oke.
Yu aja yang slide 8-nya sih. Iya Dayu, karena laptop Yozi lagi bermasalah. Ya, udah. Yang PowerPoint ya. Ya. Silakan langsung diambil alih Ibu Rafni Dayu. Udah lihat PP-nya sih? Udah, Kak? Iya, Udah. Oke, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memandu diskusi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk mempresentasikan makalah dari Satriozi dengan judul itu analisis faktor. Kepada Satriozi dipersilakan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rafni Dayu sebagai moderator pada saat sekarang ini, itu di kuliah metodologi pendidikan kuantitatif. Baiklah, pada saat sekarang ini yang akan saya bahas yaitu tentang analisis faktor. Yang pertama yaitu pengertian analisis faktor. Analisis faktor dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel yang banyak diubah menjadi sedikit. Variabel yang disebut faktor dan masih memuat sebelumnya besar informasi yang terkandung di dalam variabel asli. Nah, jadi analisis faktor ini merupakan teknik yang digunakan untuk mereduksi dan meringkas data. Lanjut, jenis analisis faktor. Jenis analisis faktor ini ada dua. Yang pertama ada analisis faktor eksploratory, yaitu suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Pada prinsipnya, analisis faktor eksploratory ini, di mana terbentuknya faktor-faktor atau variabel laten baru adalah bersifat acak, yang selanjutnya dapat diinterpretasi sesuai dengan faktor atau komponen atau konstruk yang terbentuk. Yang kedua yaitu analisis faktor konfirmatori, yaitu satu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui atau dipahami ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya tujuan analisis faktor konfirmatori ini adalah yang pertama mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen atau kuesioner ini untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan reliabel dengan analisis faktor konfirmatori. Lanjut. Langkah-langkah melakukan analisis faktor. Langkah-langkah melakukan analisis faktor ini ada 3. Yang pertama pemeriksaan matrik korelasi. Oleh karena itu dalam pemeriksaan matrik korelasi ini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada uji Bartlett dan ada uji KMO atau Kayser-Mayer-Olkin, dan yang ketiga ada pengujian dengan MSH. Yaitu lanjut Dayu. Yang pertama itu ada uji Bartlett. Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah matrik korelasi bukan merupakan matrik identitas. Tujuan dari melihat apakah matrik korelasi merupakan matrik identitas atau bukan adalah agar penyusunan dimensi berubah menjadi lebih sederhana dan bisa kita menggunakan rumus yang ada di layar. Bapak-bapak dan Ibu bisa dilihat. Nah, lanjut. Yaitu uji KMO atau Kayser-Mayer-Olkin. KMO digunakan untuk mengukur kecukupan sampling. Nilai ini membanding besarnya koefisien korelasi terobservasi dengan koefisien korelasi parsial. Dan rumusnya juga ada di layar, bisa Bapak Ibu membacanya.
karena di situ sudah ada keterangan. Nah, lanjut poin C, yaitu pengujian dengan dalam KMU ini ada menurut Kaiser ada rentang nilainya. Jadi KMU ini kalau nilainya itu di atas 0,5 sampai 1 berarti itu faktor analisisnya sudah baik gitu. Karena ada rentangnya, yang rentang yang pertama itu 0,9 sampai 1 itu disebut dengan marvelous, dengan data yang sangat baik dalam analisis faktor. Dan ada meritorious, data baik, dan ada middling, data cukup, dan ada mediocre, data kurang, ada miserable, data buruk, dan yang terakhir kalau di bawah 0,5 berarti itu data tidak dapat diterima untuk melakukan analisis faktor. Lanjut. Pengujian dengan MSA. Hare dan Anderson menyatakan bahwa MSA ini merupakan ukuran lain yang digunakan untuk mengukur interkorelasi antar variabel dan kesesuaian dari analisis faktor. Di sini ada rentang kriteria dalam menggunakan MSA. MSA kalau nilainya 1, variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain. Dan kalau nilainya di atas 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, kalau MSA itu nilainya di bawah 0,5 atau kecil dari 0,5, berarti variabel dapat dieliminasi untuk tidak disertakan dalam analisis faktor. Lanjut. Langkah-langkah melakukan analisis faktor yang kedua adalah ekstraksi faktor. Ekstraksi faktor adalah proses mereduksi sejumlah variabel menjadi sejumlah set variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih sedikit. Dalam ekstraksi faktor ini ada memiliki kriteria, ada 3, yaitu kriteria akar ciri, yaitu teknik yang paling sering digunakan adalah dengan melihat akar ciri. Alasannya penggunaan akar ciri adalah karena setiap variabel memiliki kontribusi nilai. Yang kedua, kriteria persentase keragaman. Penentuan jumlah faktor dilihat dari nilai spesifik dari persentase kumulatif keragaman yang bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Yang ketiga, kriteria Scrites. Teknik ini dilakukan dengan membuat plot antara jumlah faktor yang terbentuk dengan akar ciri, dengan melihat bentuk dari kurva yang telah diplotkan, ditentukan jumlah faktor yang akan digunakan. Lanjut, langkah-langkah melakukan analisis faktor yang ketiga yaitu rotasi faktor. Menurut Hare, interpretasi hasil analisis yang dilakukan sering menyusahkan. Cara penting dalam interpretasi faktor adalah rotasi faktor. Rotasi dilakukan sampai struktur yang lebih sederhana didapatkan. Rotasi ortogonal mengonsumsi bahwa faktor-faktor terbentuk adalah independen. Proses rotasinya dengan mempertimbangkan sudut antara 900 antar sumbu kedua faktor umum. Sedangkan rotasi oblique tidak mengharuskan bahwa sudut yang digunakan adalah 900. Lanjut, langkah-langkah melakukan analisis faktor yang keempat. Itu menghitung skor faktor. Skor faktor biasanya dihitung jika hasil dari analisis faktor akan digunakan untuk analisis lanjutan. Karena sebenarnya tanpa menghitung skor faktor, hasil dari analisis ini sudah bermanfaat, itu jika tujuannya hanya ingin mereduksi variabel. Perhitungan skor dalam beberapa penelitian digunakan untuk mencari nilai penimbang dalam penyusunan indeks komposit. Lanjut. Dalam menghitung skor faktor ini adalah metode regresinya diperoleh dengan cara berikut dengan menggunakan rumus yang ada di layar. Lanjut, ini adalah tutorial analisis faktor menggunakan SPSS. Tetap bisa diputar, Dayu? Tidak, nah? Enggak. Itu tadi kalau maaf sebelumnya Pak, Bapak-Bapak dan Ibu, kalau tadi saya menggunakan Zoom di laptop saya, jadi bisa diputar, tapi karena laptop saya bermasalah, Zoom-nya tidak bisa dipakai suaranya, jadi tidak bisa diputar video tersebut. Dalam video ini dijelaskan bagaimana cara menggunakan faktor analisis faktor ini menggunakan aplikasi SPSS.
Karena dalam kita melakukan penelitian menggunakan analisis faktor ini, kita harus menggunakan aplikasi SPSS terlebih dahulu, karena di sana sudah ada lengkap. Kita tidak susah untuk menghitung atau menjumlahkan variabel-variabel yang kita dapatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini. Terima kasih. Kalau ada kata yang saya salah, saya mohon maaf. Mohon masukan dari Bapak-Bapak, Ibu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Satriozi yang telah memaparkan makalahnya tentang analisis faktor. Kita mohonkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menanggapi makalah yang disajikan oleh Ibu Satriozi. Boleh berupa kritikan, saran, dan pertanyaan, dipersilakan. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Karena dalam pembahasan. Ya, silakan Bapak Bu Yarhamna. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dosen yang kita hormati dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dari penjelasan Ibu Satriozi tadi, itu tentang yang Ibu tanyakan itu tentang jenis analisis faktor. Jenis analisis faktor itu terbagi dua. Yang pertama namanya eksplorasi, kemudian konfirmatori. Nah, yang Ibu tanyakan di sini, Bu Refni Dayu, Ya. Ibu minta contohnya jenis dari analisis kedua faktor ini. Oke. Nah, contoh dari jenis faktor yang kedua ini ya. Oke, terima kasih Bu Yarhamna tentang contoh analisis faktor yang eksploratory dan analisis faktor konfirmatori. Berarti minta contohnya. Konfirmatori, ya. Ya, kita selesaikan satu-satu terlebih dulu Bu Satriozi, atau kita tampung pertanyaan terlebih dulu. Bolehlah satu lagi. Ya, silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menanyakan. Silakan. Halo. Silakan. Putri, silakan Putri. Suaranya masih apa, Putri? Suaranya masih belum jelas. Ya, di sini saya langsung saja untuk menanyakan kepada teman-teman setelah berita terjadi bersama dari pertanyaan dari Ahmad tadi, yaitu masih tentang jenis-jenis analisis faktor. Yang ingin saya tanyakan yaitu dari kedua analisis faktor yang telah dijelaskan oleh Ibu Satriozi, mana jenis manakah yang sering digunakan dalam penelitian dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dari jenis analisis faktor tersebut. Tolong diulangi Bu Refni Dayu. Ya, kelebihan dan kekurangan dari analisis faktor yang eksploratory dan analisis faktor konfirmatori, Pak. Kelebihan dan kekurangan, dan manakah yang digunakan untuk penelitian? Kelebihan. Dari dua jenis analisis faktor yang telah dijelaskan, jenis manakah yang sering digunakan di dalam penelitian dan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dari kedua jenis tersebut. Ya, terima kasih Bu Putri. Dua pertanyaan telah kita tampung. Silakan Ibu Satriozi untuk menanggapi. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dipersilakan juga untuk menambahkan dari pertanyaan dari kawan-kawan kita tadi. Silakan Ibu Satriozi. Ya, terima kasih Bu Refni Dayu. Baiklah, tadi pertanyaan dari Bu Yarhamna, berikanlah contoh-contoh dari jenis analisis faktor eksploratory dan analisis konfirmasi. Kalau yang
yang saya pahami ya Bu, dalam analisis eksplorator ini adalah itu loh hubungan aduh, Bu. Kalau yang saya ada yang contoh yang saya temui, ada seseorang peneliti membuat seperangkat item yang mengukur kualitas pelayanan bank. Jadi itu yang berhubungan langsung dengan yang akan kita teliti. Contohnya ini kalau di sini contohnya itu ada orang melakukan penelitian di bank, itu dia meneliti tentang pelayanan bank. Kalau yang analisis faktor komputeris, seorang peneliti merancang sebuah alat ukur mengenai dukungan sosial. Alat ukur tersebut berisi seperangkat item yang diturunkan dari 5 dimensi dukungan sosial. Ya, bagaimana Bu Satriozi? Ya, Bu Deyu. Mungkin dilemparkan kepada bapak-bapak ibu-ibu ada yang bisa membantu. Ya, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membantu dari contoh analisis faktor konfirmatori. Ada yang bisa menambahkan? Kalau enggak kita simpan terlebih dulu, nanti kita lempar nanti kepada dosen pembimbing kita. Ya, silakan Ibu Satriozi, nampaknya agak sedikit kesulitan. Silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Handayani terlebih dahulu. Kalau pertanyaan Bu Putri Handayani tadi juga mengenai jenis-jenis faktor analisis, apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang setahu saya, yang saya pahami, kalau yang analisis faktor eksploratori dan konfirmatori itu istilahnya jenis itu masih berhubungan. Dan kalau analisis faktor eksploratori ini bisa kalau yang saya baca itu lebih mudah daripada analisis faktor konfirmatori, karena yang saya baca kemarin, analisis faktor eksplorator ini kita tuh bisa menggunakan dengan aplikasi SPSS. Kalau analisis faktor konfirmator ini kemarin ada saya baca itu lebih agak susah menggunakan aplikasi SPSS. Itu ada menggunakan aplikasi yang lain katanya berbayar yang kemarin yang saya baca. Dan analisis eksplorator ini perbedaannya itu modal ditentukan data, sedangkan yang analisis faktor konfirmasi modal ditentukan oleh peneliti, sedangkan analisis faktor eksploratori itu modal ditentukan oleh data. Mungkin itu yang dari saya. Ya, satu lagi tuh, yang mana yang sering digunakan untuk jenis analisis faktor ini? Yang sering digunakan. Jadi kan ada disampaikan, itu ada yang untuk peneliti, kemudian ada untuk jenis datanya. Mana yang sering digunakan untuk analisis faktor ini? Itu yang sering digunakan analisis faktor konfirmatori yang menggunakan aplikasi SPSS. Konfirmatori. Ya, CFA. Itu yang saya ketahui ya, yang saya baca-baca kemarin.
Ya, terima kasih Bu Satriozi. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu menanggapi dua pertanyaan. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada yang menambahkan? Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Putri Handayani. Ibu Putri Handayani. Ya, terima kasih kepada Kakak Ibu Satriozi untuk telah memberikan jawaban. Di sini saya bisa mengangkat dari jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Satriozi bahwa kalau untuk jenis penelitian materi itu modalnya pada peneliti, sedangkan pada yang jenis penelitian satu lagi modalnya bisa bersumber dari data. Itu yang bisa saya anggap. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh dosen kita kepada Ya, terima kasih Bu Putri Handayani. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita buka dua pertanyaan lagi mengenai analisis faktor ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kurang memahami, dipersilakan untuk ditanyakan langsung kepada Ibu Satriozi. Ya, maaf ya sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu, saya sebagai pemakalah belum menguasai tentang materi yang saya bahas pada sekarang ini. Karena sudah saya pelajari, sudah saya baca-baca dari beberapa sumber, memang analisis faktor ini bagi saya pribadi memang agak berat, karena di situ tuh kita tuh melakukan, saya bingung gitu lah, karena analisis faktor ini suatu teorika atau tapi ada juga yang saya cari di sumber yang lain. Analisis faktor ini kita menggunakan analisis faktor ini kita menghitung atau meringkas suatu hasil item-item yang kita wawancarai oleh kepada yang akan kita teliti dan kita gabungkan dan kita ringkas di situ menggunakan aplikasi. Dan dihubungkan dengan aplikasi inilah saya menjadi bingung gitu. Jadi maaf sebelumnya terutama kepada dosen pembimbing, ya sebagai pemateri pada saat sekarang, sebagai pemakalah pada hari ini tidak begitu menguasai materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, terima kasih Ibu Satriozi. Setidaknya kita sudah berusaha dan mencarinya di berbagai sumber. Baik, Bapak-bapak, ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Karena banyak sekali item-item yang bisa Bapak-bapak Ibu tanyakan tentang analisis faktor ini. Dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, kita tanyakan terlebih dulu kepada dosen pembimbing kita. Ya, bagaimana Bapak? Ya, baik, nggak apa-apa. Dipulangkan saja ke saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Satriozi yang telah memaparkan makalahnya hari ini. Tak lebih dan tak kurang, kami berdua minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipulangkan lagi ini. Oke, terima kasih. Ini makalah proposal ya. Makalah ya, bukan proposal, makalah ya. Makalah Bu Satriozi ini bagus ya. Bagus. Jadi terus terang saya sampaikan, tidak sia-sia lah pencarian yang dilakukan, kerja kerasnya. Ini makalahnya bagus. Cuman karena kita di jurusan PAI ini kurang menggunakan analisis faktor itu saja. Kebanyakan kita menggunakan penelitiannya mungkin kualitatif,
kualitatif pun kadang-kadang di waktu S1 hanya sebatas deskripsi saja. Tidak masuk ke yang lebih dalam kualitatifnya, kayak etnografi, kayak apalagi Gondret teori, itu enggak. Kemudian pada kuantitatif kita lebih banyak kepada deskriptif kuantitatif, korelasi, eksperimen ya. Itu yang banyak kita gunakan. Eksperimen pun membandingkan dua metode. Ada metode serama dengan metode jigsaw contohnya. Itu aja. Makanya saya tertarik untuk bikin silabus ya, bikin silabus atau RPS yang berbeda dengan materi-materi sebelumnya waktu S2. Karena gini, mahasiswa khususnya S2 saya lihat yang lalu-lalu maksud saya, itu kadang-kadang penelitiannya eksperimen, tapi hanya eksperimen itu sebatas mencobakan suatu metode atau suatu media dicobakan di dua kelas di kelas sama. Itu kalau saya lihat tidak ada bedanya dengan skripsi dengan tesis jadinya, ya tidak beda karena sama. Nah, kemudian setelah ditanya apa bedanya, juga kesulitan juga mahasiswa. Makanya pada RPS kali ini memang agak berbeda dengan RPS sebelumnya di waktu S2 juga. Saya masukkan di situ analisis faktor, dan insya Allah untuk Sabtu ke depan itu analisis jalur. Setelah itu ada nanti persamaan struktur. Tujuannya adalah untuk memperkaya teknik-teknik analisis pada penelitian kuantitatif. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti analisis faktor kah atau apa, bisa. Oke. Baik, pertanyaannya juga menarik ya. Contoh dari dua analisis dari Ibu Yarhamna. Kalau contohnya apa, nanti akan saya sampaikan contohnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, secara kata kuncinya saya sebutkan dulu. Kalau analisis faktor eksploratory, kan sudah disampaikan tadi, jawabannya benar oleh Ibu Satriozi. Yang explore itu model itu ditentukan oleh data. Model itu ditentukan oleh saya contohkan gini. Bapak Ibu ingin mengembangkan instrumen penelitian, ya, mengembangkan instrumen penelitian, dan instrumen itu yang Bapak Ibu kembangkan itu adalah motivasi. Motivasi. Sementara Bapak Ibu contohnya belum menemukan teori yang kuat tentang motivasi. Teori yang kuat tentang motivasi. Terus Bapak Ibu bikin saja pertanyaan. Bapak Ibu bikin saja pertanyaan, contohnya menggunakan skala Likert. Belum menggunakan indikator-indikator. Belum ya seharusnya kan gini. Motivasi. Sebelum kita membuat instrumen, ada instrumen motivasi contohnya. Motivasi itu kan variabel. Nah, variabel itu sebelum kita buat pertanyaan-pertanyaan penelitian kan kita tentukan dulu indikatornya. Dari mana kita menentukan indikatornya? Itu berdasarkan teori yang ada. Berdasarkan teori yang ada. Sementara saat ini contohnya Bapak Ibu belum menemukan teori yang kuat. Maka Bapak Ibu buat saja contohnya pertanyaan. Untuk motivasi itu contohnya dibuat 15 pertanyaan. 15 pertanyaan. Setelah itu Bapak Ibu edarkan angket atau kuesioner tersebut. Setelah diedarkan, kemudian dikembalikan lagi contohnya kalau seandainya Bapak Ibu belum mempunyai teori yang kuat, Bapak Ibu kalau seandainya butirnya 15 butir, maka untuk uji cobanya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kalau 15 jumlah respondennya nanti kalikan 3.
Berarti kalau butirnya 15, berarti jumlah respondennya nanti 45. 45. Ada juga yang mengatakan kali 5. Ada juga yang mengatakan kalikan 10. Ya, itu macam-macam. Nah, ada juga yang paling sederhana mengatakan, contohnya Pak Profesor Dr. Badrun Kartowagiran mengatakan, yang penting harus lebih banyak dari jumlah parameter. Nah, parameter itu berapa angka yang kita butuhkan nanti, berapa nilai yang akan muncul nanti, harus lebih dari itu. Kalau enggak nanti enggak fit nanti. Setelah Bapak Ibu edarkan angket tersebut, diedarkan angket tersebut, kemudian Bapak Ibu kumpulkan lagi. Setelah dikumpulkan kan mau kita analisis, kita entrikan ke dalam SPSS yang disampaikan oleh Ibu Satriozi tadi. Dientrikan ke SPSS. Setelah dientrikan ke SPSS, kemudian dianalisis menggunakan analisis faktor, ya, menggunakan analisis faktor. Terus setelah gunakan analisis faktor, nanti hasilnya akan mengelompok sendiri. Contohnya dari beberapa 15 pertanyaan tadi, nanti butir-butir itu akan mengelompok. Contoh nomor 1 dengan nomor siapa temannya, nomor berapa. Akhirnya jadi berapa kelompok dia? Mungkin dari 15 ya, dari 15 ya, dari 15 butir itu akan mengelompok-kelompok menjadi 3 contohnya. Atau akan menjadi 5 atau akan menjadi 4. Nah, sekarang kita contohkan menjadi 3. Dia akan mengelompok sendiri. Nah, setelah kita mengelompok-kelompok sendiri butirnya itu, contohnya kita yang sederhana saja. Contohnya 1 sampai 5 mengelompok, 6 sampai 10 mengelompok, kemudian 11 sampai 15 mengelompok. Berarti ada 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok itu baru kita beri nama indikator. Kelompok nomor 1 ini apa nama yang tepat? Kelompok nomor 2 ini apa nama yang tepat? Yang 3 itu apa nama yang tepat? Apa dasar kita untuk memberikan nama? Dasar kita memberikan nama itu dengan membaca lagi butir yang 3, yang 5 itu, baca butir yang 5 ini, baca butir yang 5 ini, baca butir yang 5 ini. Baru kita beri nama. Nah, itu langkah-langkah dalam analisis faktor eksploratori. Ya, artinya kita belum menemukan teori yang kuat. Maka kita ingin membuat indikator sendiri contohnya. Ini sudah jadi satu penelitian juga ini. Ini bisa untuk jadikan satu judul itu untuk membuat model baru, ternyata ya berdasarkan model yang Bapak Ibu kembangkan, ternyata indikator dari motivasi ini 1, 2, 3. Setelah itu mungkin orang lain kamu cobakan juga. Kalau terbukti terus seperti itu, berarti sudah jadi teori. Kemudian mana yang lebih banyak digunakan? Mana yang lebih banyak digunakan? Yang lebih banyak digunakan memang benar. Yang lebih banyak digunakan adalah konfirmatori. Benar yang disampaikan oleh Bu Satriozi tadi. Kenapa lebih banyak digunakan yang konfirmatori? Karena pada penelitian kita menguji teori. Jadi penelitian pada S2 ini adalah menguji teori. Teori ini tepat enggak? Makanya kalau menguji teori, kan kita itu merujuk dari teori dulu. Dari teori, setelah teori muncul indikator. Dari indikator itu baru kita uji, tepat enggak model ini? Tepat enggak model yang dikembangkan oleh si A? Tepatkah yang dikembangkan oleh si B? Tepatkah yang dikembangkan oleh si C? Itu yang banyak digunakan. Memang CFA ya, CFA bukan EVA. Yang lebih banyak. Cuman yang jadi disampaikan oleh Ibu Satriozi tadi, kalau EVA ya, kalau EVA itu kita menggunakan SPSS. Ya. Kemudian kalau CFA, kalau kita masih menggunakan SPSS, itu akan kesulitan. Memang benar Ibu, akan kesulitan kalau seandainya kita menggunakan CFA tapi SPSS. Bukan tidak bisa ya, bisa, tapi akan kesulitan. Maka untuk itu ada cara lain, yaitunya Listel bisa juga, Amos juga bisa, M+ juga bisa,
Kemudian kesulitan dari Ibu Satriozi tadi, kalau menggunakan aplikasi lain kan berbayar ya. Sebenarnya SPSS itu juga berbayar, Ibu. Cuma kita dapat software yang bukan gratis, tapi ke software yang sudah banyak beredar, tapi bukan software gratis itu. Ya. Nah, kalau kayak yang software gratis itu yang kita gunakan sekarang, itu memang softwarenya gratis. Kalau SPSS enggak gratis itu. Tetapi kenapa enggak Kenapa kita menggunakan SPSS kita anggap itu gratis? Karena kita mudah mendapatkannya. Karena sudah dapat grade-nya, ya, grade-nya. Kalau seandainya ada razia, bahaya juga, Bapak Ibu. Makanya kalau di tempat saya kuliah dulu, itu perguruan tingginya mempunyai software-software asli. Punya SPSS asli, punya Listrel asli, semuanya software itu asli. Kalau di YIN kita Windows-nya sudah Windows asli, Bapak Ibu. Karena kita menggunakan Windows, Microsoft-nya sudah asli. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau, saya juga punya program Listrel itu. Ya, tapi sebaiknya nanti kalau sudah, mana tahu ada dari antara Bapak Ibu yang tertarik untuk analisis faktor ini, soalnya menarik sebenarnya analisis faktor ini, tapi kayaknya susah. Tapi perlu Bapak Ibu tekankan, kayaknya saja susah. Tapi kalau sudah dikerjakan itu tidak susah, karena kita dibantu oleh software. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa tatap muka nanti, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk analisis faktor, analisis jalur, persamaan struktur atau SEM, tapi SEM ini untuk S3 lah nanti. Kalau Bapak Ibu cukup analisis faktor atau analisis jalur. Kalau SEM itu kalau bisa untuk S3 nanti. Ya. Jadi kalau sudahnya sudah ada ya tadi, nanti beberapa orang, mungkin 3 orang tidak masalah. Nanti saya latihkan, latihan singkat aja. Mungkin dalam waktu 2 jam, insya Allah Bapak Ibu bisa memahaminya dan mencobakan. Ini sudah saya cobakan untuk analisis faktor saja, itu contohnya. Tapi kalau saya mungkin tambah 1 jam lagi, kalau analisis jalur tambah 1 jam lagi. Jadi dalam waktu 1 hari, ini sudah saya cobakan dalam waktu 1 hari, itu tuh tuntas. Ya. Cuman kadang-kadang kita itu menganggap belajar itu kadang-kadang suatu beban, bukan suatu kebutuhan. Itu aja sebenarnya. Kemudian mana yang banyak gunakan sudah dijawab tadi. Yang banyak gunakan itu adalah CFA, benar. Kemudian kalau segi software juga sudah. Ini contoh dalam bentuk penelitian, saya contohkan Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya. Ini karena sifatnya contoh, Bapak Ibu sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Ini Sudah, yang Pak. ya ada yang di atas itu ada Eva. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Ibu pemakalah ya. Pemakalah pada hari ini. Ini saya ringkas saja. Saya mungkin lebih cenderung ini KMO ini sudah juga tadi. Ini contoh penelitian Bapak Ibu. Ini Saudi Imam, ini Bapak Ibu browsing di internet, Saudi Imam ini bisa, dan saya juga browsing di internet, masih saya ITS, dia melihat analisis hubungan rata-rata IPK. Nah, ini yang dilihat adalah hubungan rata-rata IPK dan lama studi mahasiswa ITS dengan web personal dosen ITS dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian Bapak Saudi Imam ini menggunakan EVA, karena teori yang mengatakan ini belum kuat. Ya, apakah ada hubungan antara IPK dengan web? Itu kan teorinya tidak tahu persis kita. Kemudian bagaimana dengan apakah pengaruh pendidikan
atau jabatan atau apa kan belum terlalu kuat teori yang ditemukan di waktu itu oleh Bapak Sodi Imam. Sekarang saya nggak tahu persis ya. Kemudian setelah dianalisis pakai SPSS, maka didapatkan KMO-nya ini, Bapak Ibu. Nah, KMO ini, arti KMO-nya 0,680. 0, ini angka 0 di SPSS, di output itu kan tidak muncul. Ini tidak muncul kalau di awal. Jadi titik artinya koma 0,68. Jadi kalau seandainya KMO ini sudah lebih dari 0,5, berarti sampel sudah mencukupi untuk sebuah analisis faktor. Sampel sudah memenuhi untuk sebuah analisis faktor. Artinya sudah terpenuhi, ya. Dengan melihat apa signya 0,00, kemudian KMO-nya lebih besar dari, kalau di sini dibuatnya dengan kalau KMO ini kan lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa. Alfanya kita 0,05. Alfa itu bisa disebut dengan signifikansi, ya. Oke, kemudian itu aja yang diperlihatkan. Yang pertama itu KMO-nya di atas 0,5, yang kedua sig-nya di bawah alfa. Nah, akhirnya terpenuhi. Dengan demikian asumsi untuk analisis faktor sudah terpenuhi. Kemudian dari berapa tadi? Kalau tidak salah dari 6 ya, mungkin 6 atau 7 atau 8. Dari 8 faktor yang dikemukakan oleh Pak Imam tadi, maka dianalisis, dikumpulkan aja, diedarkannya angket, diedarkan kuesioner. Setelah diedarkan kuesioner, maka berdasarkan output dari SPSS, kalau di sini kan Pak Imam ada 2, ada menurut dengan SPSS, ada yang menggunakan SAS, ya. Kemudian kita lihat dari berdasarkan SPSS nanti akan muncul nilai agennya, agen value. Jadi nilai agennya ternyata yang di atas 1 hanya 2. Hanya 2. Ini 1,42, 44,44. Nah, jadi ada 8 faktor yang dimunculkan oleh Pak Imam, ada 8 faktor. Ternyata 8 faktor itu hanya menjadi 2 kelompok. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Satriozi, mereduksi, meringkas. Jadi dari 8 faktor yang dimunculkan, itu hanya terbagi pada 2. Hanya terbagi 2. Nah, apa saja yang 2 itu? Nanti kita lihat. Ya, ini terbagi 2. Pokoknya lihat aja di nilai agen value nanti yang di atas ya, atau 1 ke atas. Artinya di bawah ini kan 0,8, tidak masuk. Jadi 1 ke atas itu berarti hanya menjadi 2 komponen. Jadi dari 8 faktor hanya menjadi 2 komponen. Itu yang disebut dengan mereduksi atau meringkas. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Dari segi visualnya kita lihat seperti ini. Coba lihat yang suram. Di sini angka 1 di sini. Berarti kan ada 2. Ada 2 titik merah ini. Artinya ada dari banyak itu, dari 8 itu menjadi 2. Nah, kita lihat mana saja yang 2 itu ternyata ini. Komponen 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 faktor yang dikemukakan oleh Pak Imam. Nah, ternyata yang dari 8 itu mengelompok dia. Mengelompok ini akan mengelompok sendiri. Yang saya sampaikan awal tadi akan mengelompok. Akan mengelompok sendiri. Apa kelompoknya? Ini. Kelompok 2 itu S3, kemudian jabatan guru besar. Jadi akan menjadi satu kelompok. Kemudian web dosen, judul, bahasa, download, material, dan lain-lain itu akan mengelompok lagi sendiri. Nah, setelah muncul ini, baru kita beri nama indikatornya. Dari 8 ini. Setelah 8 ini, baru kita beri nama. Faktor yang pertama, komponen pertama, contohnya kita beri nama apa? Ya, apa namanya? Contohnya pendidikan dan jabatan dosen. Kalau di bawah ini apa? Kita beri nama
Ini kan masalah web, judul, bahasa, download, material, dan lain, itu kan bisa dikelompokkan, kasih namanya apa contohnya? Apa istilahnya? Media sosial, contoh. Itu contoh ya. Ini hanya contoh. Nah, ini tergantung nanti daripada nanti dari link ini apa saja bentuk pertanyaannya, materialnya apa saja. Jadi dari banyak menjadi sedikit, akan mengelompok. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh dari pertanyaan Bu Yarhamna tadi ya. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu kita coba praktek menggunakan program SPSS, data yang disiapkan oleh Eva ya kita pada folder analysis. Ini tidak bisa kita lakukan saat ini. Mohon maaf. Ini kalau praktek-praktek itu kalau di 2 SKS kan nanggung tuh. Nah, yang kedua di segi jarak kita terlalu jauh. Kecuali nanti kita buat apa sendiri, kelompok sendiri nanti untuk latihan praktek. Oke. Tapi praktek sendiri juga bagus Bapak Ibu. Kenapa bagus? Kan banyak tutorialnya di di YouTube ya, banyak tutorial di YouTube bagaimana menggunakan SPSS, bagaimana menggunakan Listrel. Nanti Bapak Ibu minta softwarenya kayak saya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yang konfirmatory, Eva. Eva ini, Eva ini sudah menguji hipotesis, Ini teori-teori ini sudah lengkap disampaikan oleh Ibu Satriozi tadi. Sudah. Kemudian contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu ingin untuk melihat. Ini kita menggunakan CFA, confirmatory factor analysis. Contohnya kita kalau tadi model ditentukan oleh data. Sekarang model ditentukan oleh peneliti. Apa dasar peneliti untuk menentukan model itu? Adalah pendapat ahli atau teori. Berdasarkan teori, pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, dari berbagai pendapat si A, si B sampai si C itu kita rangkum yang disebut, kemudian lahir pendapat kita yang disebut dengan sintesis. Masih ingat Bapak Ibu sintesis ya? Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan buku, berdasarkan apa? Pada variabel yang kita teliti contohnya kinerja. Yang kita lihat adalah kinerja. Dari kinerja menurut si A, kinerja menurut si B, kinerja menurut penelitian si A, menurut penelitian si B. Maka kita rangkum lahir pendapat kita itu disebut dengan sintesis. Nah, berdasarkan sintesis itulah muncul ternyata kinerja itu terdiri dari efektivitas, otoritas, disiplin, inisiatif. Ini contoh saja Bapak Ibu. Apakah iya kinerja ini dibangun oleh efektivitas, otoritas, disiplin, inisiatif? Maka untuk masing-masing ini kita munculkan pertanyaan-pertanyaan. Untuk efektivitas apa saja pertanyaan-pertanyaannya, untuk otoritas apa saja bentuk pertanyaannya, apa dasar kita membuat pertanyaan? Dasar kita membuat pertanyaan, efektivitas ini kan harus ada definisinya dulu. Ada definisi operasional dari efektivitas, definisi operasional dari otoritas, definisi operasional dari disiplin, inisiatif. Berdasarkan definisi operasional itu kita buatlah pertanyaan-pertanyaan yang disebut dengan butir-butir. Ya, ini variabel, ini indikator, dan akan muncul butir-butirnya nanti. Butir-butir dari sini. Berdasarkan butir-butir inilah nanti kita lihat apakah angkanya akan muncul di sini. Angka yang akan muncul di sini disebut dengan nanti lambda, atau kalau bahasa loading factor, ya, lambda, atau disebut dengan loading factor.
Nah, kalau dibawakan ke bahasa kitanya adalah muatan faktor. Muatan faktor, ya, muatan faktor. Muncul di sini. Berapa angka minimal yang muncul? Bukan angka minimal. Berapa nilai atau angka yang dianggap itu signifikan apabila angkanya itu nanti 0,3. 0,3. Apabila angkanya 0,3, ini 0,3 atau lebih ya, 0,3 ke atas ya, atau lebih, itu disebut dengan efektivitas ikut membangun kinerja. Atau kinerja itu dibangun oleh aktivitas, dibangun otoritas, dibangun oleh disiplin, dibangun oleh interaktif. Ingat Bapak Ibu, panahnya bukan dari aktivitas ke kinerja, ya, tapi dari kinerja ke aktivitas, dari kinerja ke otoritas dan seterusnya. Kalau seandainya ya panahnya ke kanan ke sini, berarti itu adalah regresi linear berganda. Nah, ini itu bedanya Bapak Ibu. Oke, contoh lain, saya lihat ini ada contohnya. Bisa juga bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kurang jelas ya. Saya fullkan contohnya. Nah, bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kita ada sebanyak 5 buah variabel. 5 buah variabel. Kemudian 5 buah variabel ini dibangun oleh, ini adalah sebanyak 5, kemudian ini sebanyak 4, ini sebanyak 4, kemudian 4 juga ya, 4 juga. Ini contoh. Maksudnya hampir sama seperti tadi. Di sini juga ada butir-butirnya Bapak Ibu, tapi tidak dimunculkan di sini. Kapan model itu kita anggap tepat? Nah, kalau kita lihat dulu di sini Bapak Ibu. Di atas kita lihat angkanya 0,6. Bawah 0,6. Berarti semua angka ini di atas 0,3 semua. Di atas 0,3. Artinya masing-masing indikator ini signifikan dalam membangun variabelnya masing-masing ya, dari faktornya, atau kita bahasa kitanya ini adalah indikator, ini adalah variabel. Artinya variabel A itu benar-benar dibangun oleh indikator dari 1 sampai 5, begitu juga B, begitu juga ya. Kemudian bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Kalau seandainya ini sudah di atas 0,3 contohnya atau belum, jangan lupa kita melihat di bawahnya. Di bawah ini akan muncul nanti angka seperti ini. Chi-square 72,44. DF-nya 14. Ya, DF-nya 14. Terus P-value-nya 0,00. RMSEA-nya 0,205 contohnya. Ya. Kapan model itu kita anggap tepat atau fit istilahnya, modelnya sudah fit atau belum? Kalau seandainya seperti angka ini, itu menandakan modelnya belum fit. Modelnya belum fit. Kapan dikatakan fit? Apabila chi-square-nya lebih kecil dari 2 kali DF. 2 kali DF. DF-nya 14. Chi-square-nya itu 72,44. 14 kali 2, 28. Sedangkan ini 72. Artinya, chi-square belum lebih kecil dari 2 kali DF. Berarti belum fit. Belum tepat modelnya. Terus, P-value-nya 0,000. Model dikatakan fit apabila P-value-nya lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Ini ada 0,00. Berarti model belum tepat. Kemudian RMSEA-nya harus lebih kecil dari 0,08. Lebih kecil dari 0,08. Setelah lebih kecil dari 0,08, baru katakan fit. Arti kalau angkanya masih seperti ini, Bapak Ibu, kalau masih seperti ini, itu modelnya belum tepat. Modelnya belum tepat. Bagaimana supaya tepat modelnya?
Maka kalau dalam list rel, Bapak Ibu, kita tidak perlu terlalu pusing memikirkannya. Minta aja rekomendasi kepada list rel itu. Lihat, rekomendasinya kemana. Maka berdasarkan rekomendasi itu, contohnya, list rel menyarankan menarik hubungan antara B3 ke E2. Kemudian list rel juga menyarankan tarik dari atau hubungkan dari C4 ke D4. Ditarik hubungan, ditarik itu. Setelah ditarik itu, maka kita lihat nanti angkanya. Nanti akan saya contohkan dalam bentuk apa, Bapak Ibu, yang real ya. Setelah ini kan tidak real nih. C-square-nya 9,81. Setelah kita hubungkan ini menjadi C-square menjadi 9,81. Sedangkan DF-nya 9. 9 kali 2, 18. Artinya ini sudah 9 ya. Berarti C-square-nya sudah lebih kecil dari 2 kali DF. Kita lihat P-value-nya. P-value-nya 0,366. Berarti sudah lebih besar dari 0,05. RMSA-nya, RMSEA-nya sudah dikecil dari 0,08. Artinya model ini sudah tepat. Model ini sudah tepat. Berarti kalau sudah seperti ini, baru kita menyimpulkan bahwa model atau teori itu sudah tepat, Pak Ibu. Oke. Terus dalam ini kan ini minta coba praktek lagi nih. Praktek lagi, tapi tidak usah dipraktekkan dulu. Ya, nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini nanti indikator apa? Kan ada contohnya indikator apa? Indikatornya nanti contohnya apa tadi? Efektivitas, otoritas dan sebagainya ya. Nah, ini lambdanya berapa, errornya berapa, kita bentuk dalam tabel seperti ini. Jadi gampang Bapak Ibu. Kemudian kalau yang sudah pernah saya lihatkan contohnya yang real tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih connect kan di dalam? Masih Pak, insya Allah masih. Ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Iya, perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu bahwa analisis faktor CFA ini bisa juga untuk untuk analisis butir. Atau bisa juga kita sebut dengan untuk uji validitas. Validitas butir. Itu contoh. Ini contoh kepemimpinan. Kepemimpinan. Bapak Ibu, kepemimpinan ini terdiri dari 7 butir. Contoh. Ini contoh butir. 7 butir ini ternyata kita lihat. Butir 1 sampai 7 kita lihat angkanya ini di atas 0,3 semuanya. Artinya masing-masing butir ini itu berkontribusi membangun kepemimpinan. Artinya butir-butir ini sudah tepat, sudah valid. Jika angka loading ini disebut dengan apa tadi? Loading faktor. Loading faktor ini di atas 0,3. Ini sudah di atas 0,3, sudah tepat. Tapi kita lihat DF-nya. Kita lihat DF-nya, saya perbesar. Ya, kita lihat DF-nya. Oh, ternyata DF-nya itu ya, bukan F. Kita lihat ya C-square-nya. C-square-nya yang tadi. Ini berarti model walaupun ini sudah tepat, sudah di atas 0,3, tetapi di sini ternyata belum tepat. Belum tepat. Karena belum tepat, Bapak belum fit modelnya, maka kita lihat rekomendasi dari list rel itu. Oh, ternyata list rel menyarankan hubungan 1 dengan 2, terus nanti 1 dengan 6, dan banyak yang dihubungkannya. Nah, kemudian kita sebenarnya tidak perlu menghubungkan keseluruhannya. Tapi hubungkan 1, lihat lagi. Hubungkan yang kedua, lihat lagi. Hubungkan yang ketiga, lihat lagi. Sampai modelnya tepat. Tidak perlu sekaligus. Saya sarankan tidak usah sekaligus. Terus kalau sekaligus nanti lama. Kenapa? Karena ini kebetulan sarannya sedikit. Biasanya sarannya banyak, Bapak Ibu. Jadi kalau sarannya banyak, gimana? Usahakan menghubungkan yang paling besar dulu.
yang paling besar angka ini ya. Setelah direkomendasikan, maka waktu itu saya lakukan. Saya ikuti saran dari Israel itu. Tapi tidak seluruhnya. Akhirnya dihubungkan ini. Dihubungkan satu persatu. Jadi yang saya hubungkan pertama kali itu 1 dengan 2. 1 dengan 2 ini dihubungkan pertama sekali karena 1 dengan 2 ini angkanya 35,98. Maka itu pertama kali dihubungkan. Lihat lagi, setelah lihat akhirnya berdasarkan ini terdapat hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian modelnya sudah tepat. Berarti baru bisa kita katakan bahwa butir 1 sampai butir 7 itu valid untuk mengukur kepemimpinan. Oke, Bapak Ibu, ini ada lagi yang di atas ini adalah standardized solution ya. Standardized yang ini di bawah t-value. Selain dari melihat angka 0,3 di sini lebih besar dari 0,3, bisa juga kita melihat t-value-nya. Lihat nilai t-value-nya, nilai t-nya. Kalau tidak ada yang merah, berarti sudah valid, sudah tepat. Oke. Kalau di sini, ini syarat-syarat yang diikuti model fit itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Tapi kita contohkan di sini 1, 2, 3, 4 saja ya, 4 saja. Kalau sebenarnya ini Bapak Ibu ada 6 ya. Kalau Chi-square-nya harus lebih besar 2 kali DF, P-value-nya, ada MSE-nya, ada lagi NFI-nya, ada CFI-nya, dan sebagainya Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau ini kami waktu itu berdasarkan hasil diskusi tidak puas hanya melihat ini saja, maka kami lihat lagi ada muatan faktornya, tetanya, lambdanya, errornya. Kemudian kami lihat juga p-value masing-masing butir. P-value masing-masing butir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Memang saya akui Bapak Ibu, ini baru untuk kita, baru. Tetapi baru bukan berarti susah. Saya mengemukakan ini untuk menambah solusi jika Bapak Ibu kesulitan untuk penelitian. Jadi dengan mengembangkan beberapa contoh-contoh analisis, contoh-contoh penelitian, insya Allah akan memperkaya Bapak Ibu sendiri, ya, akan memperkaya tentang ternyata masih banyak yang belum diteliti. Contohnya saya contohkan Bapak Ibu ada sebagian guru, ada sebagian wakil kepala sekolah contohnya. Contohnya Bapak Ibu kan dapat soal untuk ujian semester atau ujian akhir semester atau ujian dari nasional contohnya, itu bisa Bapak Ibu analisis menggunakan ini. Nah, di analisis menggunakan ini itu juga sudah menjadi salah satu penelitian. Contohnya gini, Bapak Ibu kan mengajarkan agama. Pelajaran agama itu terdiri dari apa saja? Contohnya pelajaran agama itu ada fikihnya, ada SKI-nya, ada Al-Quran, ada hadis, apalagi? Ada akhlak. Akidah akhlak. Akidah akhlak. Ya, jadi kan ada 5 ya. 5. Fikih, Ya. akidah akhlak, Hadis, SKI. Al-Quran, hadis, SKI. SKI. SKI kan ada 5. Jadi waktu ujian itu kan bergabung semua tuh masing-masing. Masing-masing. Masing-masing, Pak. Masing-masing. Kita contohkan SKI. Yang dipelajari SKI itu berapa tatap muka, Bapak Ibu? Bukan. Topiknya berapa SKI itu, Bapak Ibu? KD kalau sekarang istilahnya, Pak. Ya, KD. Berapa KD ya? Sekitar 5 KD. 5 KD. Taruhlah 5 KD. Maaf, ini saya angkat tangan kiri atau kanan ya. Kalau saya kanan. Nampak oleh Bapak Ibu, enggak tahu. Ini kiri kanannya oleh saya. Oke. Contoh KD.
Pokoknya kebalik ya Pak. KD1, maaf ya. KD1 itu contoh ini. Itu berapa butir? KD2 berapa butir Bapak Ibu? KD3 dan ya. Kan masing-masing contohnya soal berapa semuanya Bapak Ibu? Soalnya dari 50. 50. Oke. 50 kalau Pak. Nah, soal 50. Ini contohnya soal 50. Nah, 50 KD-nya ada juga sebanyak 5. Berarti masing-masing KD itu ada 10. KD 1 10, KD 2 10, 5 ya. 10 soal ya. 10 soal. Nah, dari 10 itu Bapak Ibu ingin melihat apakah masing-masing butir itu mengukur KD-nya. Apakah masing-masing butir itu mengukur KD-nya? Nah, setelah itu, apakah masing-masing KD mengukur pada variabel SKI-nya contohnya? SKI-nya. Nah, ini sudah jadi satu. Maksud variabel SKI-nya gimana, Pak? Ya? Maksud variabel SKI-nya itu gimana? Materinya. Bukan materi. Maksudnya pelajaran SKI saya maksud. Jadi, mata pelajaran SKI itu kan KD-nya ada sebanyak 5. Ada sebanyak 5. Terus masing-masing KD itu kan 5 butir. Masing-masing KD itu 5 butir. Maksud saya, butir pertanyaan 1 itu apakah mengukur KD1? Sampai nanti apakah butir nomor 2, nomor 10 itu mengukur KD nomor 1. Kemudian lanjutkan, apakah butir nomor 11 itu mengukur KD2. 12 itu KD2. Dan seterusnya. Nah, kan sampai di situ dulu. Nah, dan lebih lanjut kita lihat, apakah masing-masing KD itu benar-benar mengukur SKI-nya. Nah, KD1 apakah mengukur mata pelajaran SKI-nya, KD2 apakah mengukur SKI-nya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang belajar SKI itu berapa kelas? Berapa orang? Ada sekarang 22 orang. Berapa? Sekelas. 22. Contohnya kita ambil satu kelas saja, Bapak Ibu. Di Senamia atau di Iman? Kita coba. Contohnya 20 orang. Kalau 20 orang itu belum cukup. Di Senamia? Ya, Senamia. Kalau 20 orang itu belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Kenapa belum cukup? 32 gimana, Pak? Caranya tadi, contohnya ini Bapak Ibu, belum nampak ya? Belum ini. Kita presentasikan lagi. Bentar. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini kebetulan 5 ya. Ini kebetulan 5 juga. Oke. Ini taruhlah KD1, KD2, KD3, KD4. Cuma beda tadi ini kan, ini ada 10, ini juga ada 10, ini ada juga 10, ini juga 10, di sini juga. Tambah satu di sini bulatnya adalah SKI. Tambah SKI. Di sini mouse saya kan kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Iya, Kelihatan, Pak. kelihatan. Nah, kalau mouse saya enggak mungkin Bapak Ibu lihat, mouse-nya ketutup. Di sini. Kursornya, Pak. Ini jaga ya. Jadi mouse-nya ini. Maaf Ibu, canda. Oke, ini di sini adalah SKI. Ini KD1, KD2. Ini masing-masingnya ada 10. Kita lihat parameter itu maksudnya angka ini, angka yang muncul nanti. Kalau di sini berapa parameternya untuk A ini? Ini 5. Ini juga 5. Berarti 10. Berarti kalau seandainya Bapak Ibu, kalau di sini ada sebanyak berapa? 10. Berarti menjadi 1 KD, itu parameternya menjadi 20. 10 soal. Ya, 20. Parameter maksudnya angkanya. Jadi karena soal 10 tadi kan? Berarti kalau 10 soalnya, berarti parameternya 20. Apa? 1 untuk loading factor, 1 untuk error. Nah, ini errornya. Kalau seandainya ini 10, 20,
20 kali 5. Kenapa kali 5? Karena KD ada 5. 20 kali Ada 5. 5. 20 kali 5 berapa? Itu 100. 100. Itu 100 parameter itu ini. Kalau seandainya ada di sini lagi SKI, berarti tambah parameter 1 ke sini. Garisnya kan? Berarti tambah 5, berarti 100, 105. 105. 105. Terus tambah eron 1 ke kanannya. Berarti menjadi 106. 106 kali 3. Berarti 300. 318. 318. Berarti Bapak Ibu harus mencari responden sebanyak 318. 318. Susah banget Bapak Ibu. Banyak kali saya mencari menghitungnya. Ya caranya kalau tertarik meneliti ini jangan satu sekolah Bapak Ibu. Contohnya Ibu Irhamna. Bu Irhamna meneliti Sanawiyah di mana? Di Payakumbuh. Nah, Sanawiyah di Payakumbuh itu kan tidak satu. Ya. Bisa untuk dipilih satu. Jadi Ibu Irhamna pilih SKI, Ibu Refni Dayu pilih Fikih, Ibu Satriozi pilih Al-Quran Hadis, ya, kemudian siapa lagi? Pak Jamaluddin pilih Akidah Akhlak dan sebagainya, kerjasama. Jadi kita bisa meneliti barengan, tetapi mata pelajarannya berbeda, menggunakan analisis faktor. Ini bisa lulus bareng-bareng nanti Bapak Ibu ini. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu tertarik dengan ini datanya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal minjam di sekolah, datanya sudah ada, kan ada nilai kan? Ada nilai sekolah, tinggal datanya, entry kan, minjam, selesai penelitian itu Bapak Ibu. Terlalu, artinya udah, kalau Bapak Ibu sudah berarti kan sudah 5 judul itu. Untuk untuk kabupaten, untuk kota Payakumbuh contohnya. Kalau seandainya gimana bisa jadi 10? Kenapa 10? Ya Sanawiyah 5. Kemudian MAN juga 5. Udah 10 Bapak Ibu penelitiannya. Terus kami kan lebih. Sama juga di MI. MI bisa juga MI. Separuh. Berarti MI itu banyak juga. Berarti sudah 15 kami ada yang 4 orang gimana? Yang lulus semua Pak. Ya, melihat yang diperluas contohnya lihat. Berarti bisa. Artinya satu analisis faktor saja Bapak Ibu dengan data yang sudah ada di sekolah, Bapak Ibu bisa sekaligus ya tamat. Jadi angkatan apa? Angkatan analisis faktor. Nah, kan gampang Bapak Ibu. Jadi penelitian itu Bapak Ibu, penelitian itu gampang. Gampang. Yang susahnya apa? Memulainya. Itu. Ya, ini bocoran Bapak Ibu. Bocoran gini, apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan analisis faktor, Bapak Ibu kan guru PAI. Yang diteliti adalah karakteristik butir soal PAI juga. Tunggu Pak. Izin tanya Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Jadi kalau bareng-bareng angketnya nanti gimana Pak? Angketnya dipisah atau sekaligus ya Pak? Bang, pisah. Angketnya kan beda. Kalau ini bukan angket Bapak Ibu. Ya, mantap. Bukan angket. Tapi kita nilai jawaban yang kita ambil, yang kita minta jawaban ujian siswa itu aja, tidak perlu angket Bapak Ibu. Kan ada jawaban siswa itu kan ada di sekolah. Jadi kita tinggal ngambil, tidak kita analisis biasanya. Menganalisis, ya. Jadi judulnya ya, maksudnya lembaran itu Pak, lembaran itu maksudnya fikih, sejarah atau kalian aja atau beda-beda nanti Pak? Oh beda-beda. Maksudnya beda-beda Pak ya? Beda-beda. Soalnya kan fikih di sekolah kan beda soal apanya lembaran jawabannya. Ada ujian fikih, ada
ada ujian SKI kan beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda. Ya. Jadi kalau gitu apa? Judul yang tepat. Judul yang tepat itu kadang-kadang kita susah cari judul ya. Kalau analisis faktor kan judulnya gini Bapak Ibu. Kasih aja nama karakteristik buktir soal SKI. SKI di Kabupaten Payakumbuh. Kabupaten Payakumbuh. Kabupaten 50 kota. Terus tambah lagi karakteristik butir soal Al-Quran hadis di Kabupaten 50 kota. Ya itu hanya 50 kota. Belum lagi Padang Pariaman kan masih banyak Bapak Ibu. Jadi gampang penelitian itu. Yang penting apa yang dibangun? Belum lagi per Relasi. kelasnya Pak. Iya. Yang penting relasi. Bapak Ibu sekarang kan ada yang mengajar di Senawiyah, ada yang mengajar di IMAN, ada yang di Payakumbuh. Relasi. Hubungi Bapak Kepala Madrasah dan sebagainya, gampang Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gampang? Karena saya sudah melakukannya. Terus memang mengentrikan data itu agak lama Bapak Ibu. Mengentrikan data itu contohnya jawaban siswa itu gini, A bikin A, B bikin B. Apa jawaban siswa itu kita entrikan dalam, untuk sementara entrikan saja ke dalam Excel dulu. Kita bisa minta bantuan kepada orang lain. Waktu saya S2 Bapak Ibu, yang saya entrikan itu bukan ratusan yang saya entrikan, bukan ratusan lembar, tapi ribuan lembar yang saya entrikan waktu S2. Karena lembar jawaban calon mahasiswa STAIN Batu Sangkar waktu itu. Jadi saya melihat karakteristik, atau saya lihat bukan karakteristik, kualitas instrumen seleksi. Kualitas instrumen seleksi mahasiswa, calon mahasiswa STAIN Batu Sangkar. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat tesis saya di perpustakaan itu lumayan tebalnya ya. Judul tesisnya adalah kualitas instrumen seleksi calon mahasiswa STAIN. Cuman di waktu itu saya hanya baru karakteristiknya saja, daya bedanya, tingkat kesukarannya, terus keberfungsian pengecohnya, terus tambah lagi dengan daya prediktifnya. Baru sampai di situ Bapak Ibu. Belum masuk ke analisis faktor. Kalau Bapak Ibu nanti masukkan ke analisis faktor. Masa kalah oleh saya kan sudah sekian tahun yang lalu. Sudah sekian tahun yang lalu sudah seperti itu. Apalagi Bapak Ibu sekarang ini kan harus lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, harus lebih. Baik, Bapak Ibu sudah mulai tercerahkan tentang analisis faktor. Jangan bisanya dulu nanti Bapak Ibu tercerahkannya dulu ya gitu ya. Kalau bisanya dulu, ya, setelah kita cobakan baru kita bisa. Saya tidak mengatakan apakah sudah bisa Bapak Ibu. Saya tidak nanya itu. Kenapa? Kalau bisanya setelah kita cobakan. Tapi yang penting tercerahkan, sudah tergambar enggak kayak apa penelitian yang saya gambarkan tadi. Iya. Ya, sudah tercerahkan ya Bapak Ibu? Sudah, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Sekali kalau seperti ini. Walaupun yang hadir itu hanya 12 orang ya. Yang hadir itu 12 orang, tapi saya sudah senang nih. Apa perlu yang hadir itu 1 orang aja, senang lagi saya itu. Ceritanya nanti iya kan nggak lebih. Insya Allah jasadnya masih di sini, Pak. Ya. Insya Allah jasadnya masih di tempat, Pak. Oh iya. Silakan kalau masih ada. Sedikit Pak. Ya, silakan. Masih di lokasi, Pak. Izin bicara Pak. Ya silakan Ibu. Oke, Pak. Izin bicara Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasan Bapak tentang analisis faktor. Sedikit-sedikit itu udah mulai tergambar. Bapak menyebut tadi 2 analisis yang bisa kita pakai untuk S2 ini. Yang satunya lagi analisis jalur.
Nah, bagaimana pula dengan analisis jalur nih Pak? Kata Bapak mungkin untuk 2 jam pertemuan kita bisa. Kalau bisa itu bagus Pak. Oh ya, nanti gini Terima kasih, Pak. ya Ibu, kalau analisis jalur itu Sabtu depan Bu Ibu. Pembekalannya siapa ya analisis jalur? Oh gitu. Ya, jadi Kita sama Oh Bu gitu ya. itu ya. Nah, ya. Iya. Iya Pak. Analisis jalur siapa Bapak Ibu? yuk sama Bu ya sama Ya, Bu Bapak. Oh, pas Tidaknya Ya, sama. pas itu. Ya, Pak. Memang belum paham sama sekali itu Pak. Jadi gini, Ya Pak. Jadi nampaknya Ibu Bu Yahamna mau cari modal sedikit dulu gitu. minta bocoran Pak. Nanti aja Ibu, nanti aja dengan Bu Daphne Dayu. Jadi saya enggak mau mendahului ibu-ibu. Ya, Kalau disampaikan sekarang kan besok susah bertanya lagi Pak. Ya, kita Kalau disampaikan sekarang besok ada pertanyaan lagi Pak. Ya, kalau seandainya ada butuh software nanti itu saya bantu. Ya Bu Hamna, sabar untuk Sabtu depan insya Allah. Ya Pak. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, waktunya tinggal sedikit ya, tinggal sekitar 5 menit. Cukup? Apakah Bapak Ibu yang hadir sudah ngisi daftar hadirnya? Sudah. Sudah ya? Ya, Pak. 12 orang. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tak pakai link absen seperti biasa Pak. Ya, Maaf Pak. Tak pakai link absen seperti biasa Pak. sudah saya kirim tadi. Oh, terlambat Bos. Oh, berarti terlambat. Ini saya kirim Terlambat, lagi. Pak. Ya, saya kirim. Nah, tuh banyak kirim. Itu Oh, 3 ya. sudah Pak. Saya. Oh, sudah ada ternyata Pak. Maaf Pak. Oh ya, silakan ya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Kenapa Yosef tadi Atas perhatian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.